kelas 7 sumbangan ya? Ada sumbangan ya. Untuk yang kelas 7 kan masih belum tahu sama kita perkenalan dulu hari ini. Apa namanya? Sebelum Bapak masuk perkenalan sama yang masih baru atau kelas 7, Bapak mau tanya dulu sama kalian. Halo, dan kalian bisa tambahkan dulu ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Kali ini sudah tahu Bapak? Sudah tahu? Siapa saya? Yakin? Kok bisa tahu? Ya bagian benar. Terutama yang kelas 7 sama Bapak di sini ada Bapak Faruk. Di sini ngajar IPA. Sekarang saya mau tanya, di sini kan sekarang baru lulus dari SD kan ya? Sekarang masuk ke MTS. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Kalian tahu IPA? Apa IPA? Ilmu pengetahuan alam. Oke, sekarang Bapak mau tanya, ilmu pengetahuan alam itu yang kita pelajari tentang apa aja? Ada apa saja ilmu pengetahuan alam? Ada apa saja? Kalau kita mempelajari IPA tentang ilmu pengetahuan alam, Bapak mau tanya, IPA itu ada apa saja? Ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada manusia. Apakah hanya itu saja? Tidak. Ada apa saja lagi? Ada lingkungan sekitar kita. Oke. Sekarang Bapak masuk materi baru tentang IPA, di mana ini tentang objek IPA dan pengamatannya. Jadi kita di sini akan mengenal tentang macam-macam dari beberapa alat yang kita pelajari tentang objek pengamatan IPA. Oke. Yang pertama di sini kita bagaimana kita mengenal lingkungan. Apakah kalian sudah mengenali lingkungan kalian di sini? Sudah. Bagaimana cara kalian kalau memang sudah mengenali lingkungan kalian? Menjaga dan terus apa lagi? Membuang sampah ke tempatnya, terus tidak menjemput tanaman, hanya itu saja. Tidak membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu menjaga lingkungan sekitar. Sekarang kita masuk tentang pengamatan ilmiah atau penelitian ilmiah. Yang pertama di sini kita adalah mengamati. Sekarang kalau kita melihat sesuatu apa yang akan kita amati, pasti kita akan mengamati kan ya. Salah satu contoh misalnya kita punya objek, kita pengamatan tentang pantai yang ada di samping sekolah kita, atau pengamatan tentang lingkungan mangrove. Yang pertama kali yang ada di kepala kalian itu apa? Kalau kita melihat tentang mangrove, berarti yang kita lihat pertama kali apa? Ada daun, terus ada tanaman, terus ada kayu, terus ada. Oke, berarti yang pertama di sini akan kita mengamati. Yang kedua di sini adalah membuat intervensi. Yang dikatakan intervensi di sini adalah menjelaskan pola hubungan antara aspek yang akan diamati serta membuat prediksi. Prediksi ini adalah membuat dugaan ketika pada saat kita melakukan riset atau sebuah penelitian. Salah satu contoh seperti ini. Apa manfaat dari tumbuhan mangrove? Apa manfaatnya? Manfaat dari tumbuhan mangrove itu apa? Untuk ya, untuk mengurangi abrasi. Yang kedua apa? Untuk mencegah ya, terus apa lagi? Untuk mengurangi angin yang masuk ke daratan. Oke, lanjut. Di sini adalah mengkomunikasikan di sini artinya adalah kita menjelaskan dengan apa yang kita akan review, itu akan disampaikan ke halayak banyak. Intinya adalah memberikan informasi.
dari ulang posisi yang pertama harus teliti. Kenapa harus teliti? Kalau tidak teliti hasilnya kurang maksimal. Yang kedua harus sabar. Kenapa harus sabar? Salah satu contoh kalau kita harus sabar, misalkan Bapak membuat temakan daging atau irisan melintang pada bagian daun, itu kalau kita tidak tipis, itu stepnya tidak akan kelihatan, makanya harus sabar. Oke. Yang ketiga, jadi rasa ingin tahunya harus tinggi, harus punya perasaan ingin tahu harus besar. Yang ketiga di sini adalah objektif, dan yang terakhir di sini adalah harus tenang. Kalau tidak tenang nanti hasilnya tidak maksimal. Oke. Objek IPA di sini banyak yang akan kita kaji. Yang pertama di sini adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksi dan juga untuk orang-orang dan keperluannya. Oke, di sini Bapak akan jelasin yang dibahas tentang pelajaran IPA di sini ada beberapa macam. Yang pertama di sini ada pelajaran fisika, ada kimia, ada biologi, dan juga ada ilmu bumi dan juga antariksa. Kimia di sini contohnya seperti kayak limbah-limbah sabun itu adalah zat kimia. Fisika contohnya kayak kabel-kabel listrik, punya adalah fisika. Biologi contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, ya. Ilmu bumi dan antariksa itu contohnya seperti kayak planet, ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk materi tentang besaran. Ada yang tahu besaran itu apa? Apa besaran? Besaran di sini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan juga bisa dapat dinyatakan dengan nilai. Contohnya seperti kalau kita punya penggaris, ya kan? Kita mengukur sebuah benda, itu dikatakan besaran karena di situ dapat ditentukan dengan nilai dan juga menggunakan angka. Oke, lanjut. Oke, di sini konsep besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya yang dapat diukur dan bisa dinyatakan dengan angka seperti apa? Penggaris. Saya menggaris apa lagi? Meteran. Termometer. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Terus kalau misalnya saya pakai kayak gini bisa nggak? Bisa, tapi setiap orang di sini sifatnya tidak sama, makanya di sini dikatakan besaran tidak baku. Sekarang saya bahas tentang besaran dulu ya. Di sini yang pertama saya bahas adalah di sini ada macam-macam besaran, ada dua, ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Yang pertama yang Bapak bahas ini adalah tentang besaran pokok. Besaran pokok di sini adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Contohnya di situ ada panjang, masa, waktu, suhu, matahari, kegelasan, dan intensitas cahaya. Yang pertama di situ panjang satuannya adalah meter. Masa satuannya adalah kilogram, sedangkan waktu satuannya adalah sekon. Sekon itu apa? Sekon itu apa? Detik. Yang keempat di sini suhu. Yang kelima di sini adalah kuat arus, dan yang keenam adalah jumlah zat, dan yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Di sini satuan dari besaran pokok adalah standar internasional. Ada panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan juga intensitas cahaya. Besaran pokok yang pertama di sini ada panjang. Panjang di sini sifatnya berupa konversi sama panjang ini adalah 1 km. Masih ingat nggak dulu pelajaran konversi kalau nggak salah pelajarannya kelas 4 dari kilometer ke hektometer. Sekarang saya mau tanya urutan paling atas apa? Tanda pertama. Tanda pertama. Kilometer. Oke.
Kalau turun itu dibagi apa dikali? Kalau turun dibagi apa dikali? Ayo. Kalau turun dibagi apa dikali? Kalau dari kilometer ke desimeter itu kan turun, ya. Kalau apa? Kalau misalnya turun itu dibagi apa dikali? Yakin? Yakin? Bener. Kalau misalnya dari bawah ke atas dibagi apa dikali? Gimana pelajaran MD-nya? Berarti kalian kembali kalau turun itu dikalikan angkanya berapa? 10. Kalau naik dibagi berapa? 10. Oke, ada masih ingat kan ya? Oke. Di situ ada soal tentang 1 kilometer. Kilometer itu ada 1000. Berarti turun berapa kecepatan dari kilometer? Oh, 10. 1 kilometer dari meter turun berapa tangga? Ada gitu. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Jadi kita lanjut dulu. Yang pertama di sini dapat apa tulisannya? Terus habis ini dari kalau turun tadi dapat baru berapa? Kalau naik bagi 10. Oke, Bapak Ibu mau tanya 1 kilometer tadi ada berapa tangga? Ada berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti kalau 3 tangga ada berapa? 1000 bukan 10 ya, tapi dikalikan 10 ya. 10-nya dikalikan 10 dikalikan 10 artinya adalah 1000. Berarti benar di situ. Masih ingat kan ya? Kalau naik diapakan dari dibagi 10. Alhamdulillah masih ya. Oke, lanjut. Kalau kita langsung bagi buat pada massa. Massa ini adalah benda yang rupa berat merupakan uang besar yang berbeda. Di situ satuannya adalah 1 ton sama dengan ada 10 kintal. 1 kintal ada 100 kilogram. Sedangkan 1 kilogram ada 1000 gram. 1 ton ada 100 gram. 1 gram ada 1000 gram. Terus yang poin berikutnya sesuai tentang besaran pokok. Yang pertama juga yang poin ketiga tentang waktu. Waktu di situ ada 1 sekon sama dengan 1/8 1/86 400 hari. Sedangkan 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60
Sekon. Sekarang saya mau tanya, sekon itu apa? Enggak? Oke, lanjut. Kalau kita bahas suhu, berarti suhu itu apa? Panas. Oke, kalau kita bahas panas berarti apa suhu? Ada panas, ada dingin. Berarti suhu apa? Temperatur. Biasanya kalau kita mengukur panas menggunakan apa? Termometer. Oke, lanjut. Untuk ukuran panjang di sini kita bisa menggunakan penggaris. Sekarang tahu penggarisan ya? Ada yang bawa penggaris? Ada yang bawa penggaris? Kenapa? Ini adalah penggaris yang sudah ukurannya sudah standar internasional ya. Dimanapun ini kita mengukur tetap ukurannya akan sama. Salah satu contoh di sini kan Bapak punya contoh spidol. Kalau kita ukur di sini panjangnya 14,5. Berarti di sini walaupun kita ukurnya dimanapun tetap ukurannya akan sama karena di sini merupakan sudah standar internasional. Ini namanya adalah penggaris. Yang kedua di situ pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Untuk di sini kelihatannya kita tidak punya jangka sorong. Itu salah satu contoh bentuk untuk mengukur ketinggian dari suatu panjang dengan menggunakan benda yang namanya adalah jangka sorong. Yang kedua di sini pengukuran dengan mikrometer stroke. Di situ merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sebuah panjang dengan ketinggian 0,01. Di sini Bapak membuat media sendiri tentang menggunakan mikrometer stroke ya. Ini bukan beli, kalau beli ada. Ini saya Bapak membuat sendiri medianya. Di sini untuk mengukur sebuah satu penelitian, tapi di sini saya buatnya manual, ya. Tidak menggunakan alat yang biasanya beli ada, tapi saya membuatnya sendiri. Sama mana? Sama kan? Ini saya membuat sendiri. Jadi di sini misalkan alatnya di sini. Kalau kita mau sebuah ketebalan, jadi seperti ini nanti. Caranya seperti ini. Kita akan menghubung alat agak di sini ada angka dari 0, ada 5, ada 10. Di sini misalnya 5. Jadi di sini ada ketebalannya adalah 15,5. Nanti Bapak saya jelaskan di situ ada. Oke. Untuk ukuran massa di sini ada timbangnya. Di situ ada wajah Allah. Contohnya kalau kalian lihat timbang ini ada di mana? Di mana? Di pasar, emas ya. Waktu. Kalau untuk waktu menggunakan apa? Bisa kita menggunakan apa ini? Bisa menggunakan stopwatch dan juga bisa menggunakan apa? Jangan. Oke, lanjut. Di situ kita mengukur. Nah, Bapak di sini punya contoh soal. Ada sebuah benda, di situ ada penggaris. Kira-kira panjangnya benda itu berapa? 8. Ini jawabannya apa? Ada berapa ini panjangnya? Berapa? Jawabannya apa? Bisa hitung dulu. Ya, 2 sampai sini kan 2. Lebihnya berapa sih? 2. Berarti panjangnya berapa? 2,2 cm. Oke, lanjut. Ada lagi. Di sini menggunakan jangka sorong ya, untuk ketebalan. Kalau di sini ada bisa berapa? Ini berapa? Di sini kan 2, ya kan? Kalau ini
Ada yang bisa? Ada yang bisa kalau ini? Gini. Ya kan? Hanya di sini. Buat di sini berapa? Cerita. Nah ini misalkan mudahnya dari sini. Berapakah nilai sekarang pada gambar dengan kolom di atas? Kalian tahu? Ini satuan ya. Halo. Ini satu. Buat ini berapa? 1,5. Berarti ini dari berapa? Sini ya. Berapa? 1,58. Kalau ini berapa? Ini menggunakan atas stroke gambarnya seperti ini. Bapak punya seperti ini ya. Ini kan ada bedanya di sini. Ini di sini. Ini kan 20. Titiknya di sini. Berarti di sini 20, 10 berarti kita coba berarti 20,12 itu untuk sebuah penelitian dari waktu benda. Jadi sekarang saya punya tugas sama kalian. Di sini kalau kalian menggunakan penggaris, ini pasti ukurannya akan sama. Nah, apakah ketika kita menggunakan jengkal atau depan itu ukuran benda yang ada depan kalian contohnya seperti batu ini, apakah sama? Apakah sama? Tidak. Kalau tidak, Bapak punya tugas sama kalian. Ini kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 di sini kalian mengukur bangkunya kalian menggunakan penggaris, ya. Bangku sini kalian mengukur bendanya dengan menggunakan jengkal. Bangku sini menggunakan depan. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Berarti intinya sederhana dalam ukuran kayak gitu itu tidak sama termasuk jengkal itu tidak akan sama karena ini ukurannya adalah berbeda dengan cara ini
tadi panjangnya bangkunya? 117. Kalau di sini bangkunya berapa? 6. 6 apa? 63. Kalau ini berapa teman? Kalau Bapak mau tanya, setiap anak kira-kira ukurannya sama apa enggak? Sama. Ya, karena di sini materinya tentang besaran pokok dan juga besaran pokok satuannya sudah standar dengan kemudian sudah sesuai dengan dimanapun kita mengukur sebuah benda pasti nanti akan sama. Tapi kalau kita menggunakan jengkal sama depak itu setiap orang tidak akan sama. Bisa dipahaminya kayak sini? Ada? Oke. Ada pertanyaan? Yakin? Sudah paham? Oke. Kita akhiri materi hari ini. Kita bisa lanjut nanti pertemuan berikutnya untuk melanjuti materi yang akan Bapak lanjutkan tentang besaran turunan. Jadi kita bisa lanjut ke model. Kalau tidak ada pertanyaan,